Ada kabar yang sangat mengejutkan nih. Sebetulnya ini berita yang sudah pernah Mimin bahas sebelumnya. Namun yang membuat makin seru adalah ternyata terlihat pattern bahwa sebenarnya Aprilia bisa jadi menjadi pabrikan yang akan diisi oleh para rider-rider dari VR46 Academy. Jadi yang dimaksud timnas Italia bukan hanya satu tim saja, namun seluruh Aprilia. Wow, apa maksudnya? Dan juga ada Marc Marquez yang menyembunyikan cedera aslinya nih. Dan itu diungkapkan oleh pangeran ganteng dan pendiam di MotoGP, Dani Pedrosa. Jadi ini bisa dibilang valid, karena Pedrosa jarang banget atau bahkan tidak pernah salah dalam mengungkapkan pendapatnya. Dan juga ada Acosta nih yang kasih kode dukung Enea Bastianini jadi penggantinya dibandingkan Vinales. Benarkah? Kita bahas. Jika melihat dinamika yang mulai terbentuk, muncul satu sudut pandang menarik. Apakah Akademi Valentino Rossi secara perlahan mulai menguasai proyek Aprilia Racing? Awalnya mungkin terdengar berlebihan, tapi jika ditarik dari perkembangan terbaru, polanya mulai terlihat. Marco Bezzecchi sudah lebih dulu menjadi pusat proyek Aprilia dan bahkan tampil dominan. Lalu muncul kemungkinan masuknya Francesco Bagnaia sebagai bagian dari rencana jangka panjang. Kini, nama Nicolo Bulega ikut dikaitkan dengan jalur ke Aprilia melalui tim satelit Trackhouse Racing. Jika skenario ini benar terjadi, maka akan ada 3 pembalap dengan DNA yang sama, semuanya berasal dari lingkungan binaan Rossi, yang berada dalam satu ekosistem pabrikan. Disinilah letak keunggulan strategisnya. Pembalap yang berasal dari satu akademi cenderung memiliki pendekatan balap, gaya komunikasi, dan pemahaman teknis yang serupa. Ini bukan sekedar soal kedekatan personal, tapi tentang keselarasan dalam membaca motor, memberikan feedback, dan juga mengembangkan arah teknis yang sama. Dalam konteks pengembangan MotoGP modern, hal seperti ini sangat berharga. Jika Bezzecchi, Bagnaia, dan Bulega benar-benar berada dalam satu orbit Aprilia, maka proses pengembangan motor bisa menjadi jauh lebih sinkron. Tidak ada tarik-menarik, arah teknis, seperti yang sering terjadi di tim lain dengan karakter pembalap yang sangat berbeda. Artinya, Aprilia berpotensi memiliki satu bahasa yang sama dalam membangun motor, sesuatu yang sulit didapatkan oleh pabrikan lain. Selain itu, faktor non-teknis juga tidak bisa diabaikan. Kedekatan antar pembalap dari akademi yang sama membuka peluang kolaborasi yang lebih kuat, baik di dalam maupun di luar lintasan. Mereka tidak hanya berbagi data, tetapi juga pemahaman dan pendekatan balap yang sudah terbangun sejak lama. Namun di sisi lain, ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika satu kelompok terlalu dominan, ada resiko kurangnya variasi sudut pandang dalam pengembangan motor. Jika arah yang diambil ternyata tidak optimal, maka seluruh proyek bisa ikut terdampak karena semua pembalap bergerak dalam frekuensi yang sama. Meski demikian, dalam fase Aprilia yang sedang naik, pendekatan ini justru terlihat sebagai kekuatan besar. Mereka tidak hanya mengumpulkan pembalap cepat, tapi juga membangun struktur yang selaras secara filosofi. Masuknya Nicolo Bulega ke dalam radar semakin memperkuat narasi ini. Dia bukan sekedar talenta dari Superbike Championship, tapi juga bagian dari generasi pembalap Italia yang tumbuh dalam ekosistem yang mirip. Jika akhirnya bergabung ke Trackhouse sebagai batu loncatan, maka jalur menuju tim pabrikan Aprilia akan semakin terbuka, dan itu berarti memperkuat lingkaran yang sudah terbentuk. Jadi, apakah ini berarti Akademi Rossi sedang menguasai Aprilia? Mungkin belum sepenuhnya, namun arah yang terbentuk sudah sangat jelas. Aprilia tidak hanya membangun motor yang cepat, tapi juga membangun identitas tim, dan identitas itu kini semakin kental dengan sentuhan para pembalap dari lingkungan Valentino Rossi. Berita kedua, pandangan Dani Pedrosa soal sikap tertutup Marc Marquez terhadap cedera sebenarnya sangat masuk akal jika dilihat dari sudut pandang kompetisi tingkat tinggi MotoGP. Ini bukan sekedar soal privasi, tapi bagian dari strategi bertahan di lingkungan yang sangat kompetitif. Pedrosa menilai bahwa apa yang dilakukan Marc Marquez adalah hal yang wajar, bahkan logis. Salah satu alasannya adalah ketidakpastian kondisi itu sendiri.
Seorang pembalap yang sedang cedera seringkali belum benar-benar memahami sejauh mana pemulihan berjalan. Dalam situasi seperti itu, membuka terlalu banyak informasi justru bisa menjadi bumerang, baik untuk diri sendiri maupun tim. Namun, ada alasan yang lebih tajam, yang sering luput dari perhatian, aspek psikologis dalam persaingan. Di MotoGP, setiap detail bisa dimanfaatkan oleh lawan. Ketika seorang pembalap mengungkapkan bahwa dirinya tidak 100% fit, itu secara tidak langsung menjadi sinyal kelemahan. Di level ini, lawan tidak akan ragu untuk memanfaatkannya, baik dalam duel, di lintasan, maupun dalam tekanan mental sepanjang akhir pekan balap. Dengan kata lain, menyembunyikan kondisi cedera bukan berarti tidak jujur, tapi menjadi posisi tawar. Pedrosa bahkan menyinggung bahwa jika seorang pembalap merasa tidak dalam kondisi terbaik, maka hal terakhir yang perlu dilakukan adalah memberikan petunjuk kepada rival. Karena begitu celah terlihat, lawan akan semakin agresif, menekan lebih keras, mengambil risiko lebih besar, dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang. Selain itu, ada faktor fokus yang tidak kalah penting. Jika seorang pembalap terus-menerus membicarakan cederanya, maka seluruh perhatian akan terpusat pada masalah tersebut. Ini bisa mengganggu konsentrasi dan mengalihkan fokus dari hal utama, yaitu performa di lintasan. Dalam konteks ini, sikap Marc Marquez yang cenderung tertutup justru bisa dilihat sebagai bentuk kontrol diri. Dia berusaha menjaga agar narasi tentang dirinya tetap berada di jalur kompetisi, bukan pada kondisi fisik yang belum tentu stabil. Pengalaman Pedrosa sendiri yang berkali-kali berhadapan dengan cedera membuat pandangannya memiliki bobot lebih. Dia memahami betul bahwa di balik layar, pembalap tidak hanya bertarung dengan motor dan rival, tapi juga dengan kondisi tubuhnya sendiri, dan bagaimana mengelola informasi tersebut. Jadi, jika dilihat dari sudut pandang ini, keputusan Marc Marquez untuk tidak terlalu terbuka bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari strategi. Strategi untuk tetap kompetitif, menjaga mental, dan terpenting, tidak memberi makanan bagi lawan di lintasan. Berita ketiga, komentar Pedro Acosta terhadap performa Enea Bastian ini kini bisa dibaca dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sekedar soal kerjasama, melainkan indikasi ke arah suksesi di tubuh Red Bull KTM Factory Racing. Dalam beberapa pernyataan, Acosta menegaskan betapa pentingnya peningkatan performa Enea Bastian ini bagi tim. Dia menyebut bahwa progres tersebut membantu KTM menemukan arah pengembangan motor yang lebih jelas. Namun jika tarik lebih dalam, pernyataan ini terasa seperti validasi terhadap Enea bahwa dia kini layak berada di level depan, bukan sekedar pelengkap. Disinilah perspektif menarik muncul. Apakah Acosta sebenarnya sedang menunjuk siapa yang paling siap menggantikannya? Dengan semakin kuatnya rumor bahwa Acosta berpotensi menuju Ducati Corse di masa depan, KTM tentu harus mulai memikirkan siapa yang akan menjadi pusat proyek mereka berikutnya. Dan dari performa yang ada saat ini, Enea mulai muncul sebagai kandidat paling realistis. Secara performa, dia mulai menunjukkan konsistensi. Secara teknis, dia mampu mengikuti arah pengembangan motor. Dan yang paling penting, dia mulai mendapatkan pengakuan langsung dari pembalap utama seperti Acosta. Sebaliknya, posisi Maverick Vinales justru semakin sulit. Cederanya, yang membuatnya belum berkontribusi poin, ditambah minimnya peran dalam perkembangan performa tim di musim ini, membuatnya tidak masuk dalam narasi utama KTM saat ini. Dalam konteks ini, KTM tidak hanya membutuhkan pembalap cepat, tapi sosok yang siap menjadi pemimpin proyek ketika Acosta pergi. Dan indikator ke arah itu mulai terlihat pada Enea Bastian ini. Pujian Acosta bisa diartikan sebagai bentuk kepercayaan bahwa Enea memiliki kemampuan untuk menjaga level kompetitif KTM, bahkan ketika dirinya tidak lagi berada di tim tersebut. Jika skenario kepindahan Acosta ke Ducati benar terjadi, maka KTM tidak akan memulai dari nol. Mereka sudah memiliki figur yang mulai teruji, memahami karakter motor, dan mampu berkembang bersama proyek tim. Artinya, ini bukan sekedar perkembangan performa biasa. Ini bisa menjadi fase awal transisi, di mana Enea Bastian ini mulai diposisikan sebagai penerus alami jika Pedro Acosta benar-benar melangkah ke level berikutnya bersama Ducati. Dan jika itu benar, maka pernyataan Acosta hari ini bukan hanya komentar teknis, melainkan sinyal awal dari perubahan besar di tubuh KTM Factory. Menurut teman-teman nih, cocok Vinales atau Enea Bastian ini nih sebagai pembalap di KTM Factory? Itu juga kalau Enea nggak balik ke Gresini ya. Menurut teman-teman gimana kemungkinannya? Coba komen.